Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana Mustafa Muhammadin Habibina Ya Sayyidi Adrikni Ya Sayyidi Ya Rabbi Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli lil ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad urifa khalaqu laulaka ma khuliqatil khalaiqu min nurikal khalqu jami'an khuliqat wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmud ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazr musillatin lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin lil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yasir iftawah lina qarrib alif bainana ya rabbana amma ba'du. Yang terhormat Bapak pejabat, khususnya Bapak Kanwil Depak maupun Kementerian Agama tingkat Kotip Jakarta Selatan atau Timur, maaf. Yang terhormat Bapak Majelis Ulama, yang terhormat atau al-mukarramun para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib baik yang hadir maupun yang berangan hadir, yang terhormat para bapak tamu undangan, para mujahidin wal mujahidat yang saya hormati, anak-anak remaja dan kanak-kanak yang saya cintai, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bisa bermuajah berkumpul di majelis ini dalam rangka bermujadah dan taqarruban ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi oleh Allah SWT, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya di dunia wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadzal zaman wa awanih wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yalqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkau doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini khususnya umumnya perjuangan kita fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam diberi ijabah hingga umat dan masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sampaikan terima kasih pada protokol yang telah memberikan waktu pada saya. Untuk itu kami dapat menyampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan wahidiyah atau perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu, yaitu perjuangan yang memperjuangkan diri kita, keluarga kita bertauhid wahidiyah, yaitu hanya bertuhan satu, tidak ada syirik walaupun khaufian. Kedua, juga disebut perjuangan fafiru ilallah, yaitu perjuangan yang memperjuangkan diri kita, keluarga kita untuk kembali kepada Allah. Apakah kita sekarang belum berwahidiyah, bertauhid wahidiyah? Apakah kita belum kembali kepada Allah? Tentunya belum sempurna. Kita memang bertauhid, berwahidiyah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tapi di sini masih harus berjuangan sekali lagi, yaitu kemurnian tauhid wahidiyah kita. Betulkah bahwa kita itu hanya bertuhan Allah? Betulkah kita itu hanya mengabdi, melalukan perintah Allah, baik dalam arti kita ibadahnya karena Allah, tidak karena lainnya? Kita membaca sholawat, kita bekerja, kita makan, kita tidur, betulkah ini hanya karena perintah Allah? Mari kita koreksi. Barang siapa yang di dalam amaliyah hidupnya
belum menerapkan lillah dengan sempurna, yaitu dia sholat karena Allah semata-mata. Dia minta selamat dari neraka karena perintah Allah, bukan karena takut panas dan enaknya surga, karena mencari ridho Allah, bukan takut siksa. Kalau kita sholat di samping karena Allah masih karena takut siksa, kalau tidak sholat saya nanti masuk neraka, ini berarti masih syirik. Dia melakukan sholat karena perintah Allah dan karena perintah keinginannya sendiri, yaitu ingin selamat dari neraka. Ini masih termasuk minal musyrikin. Kalau demikian berarti kita belum kembali ke Allah, maka diperjuangkan kembali pada Allah. Bahwa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa hambanya yang karena dosa syirik. Syirik apapun bentuknya. Karena kajiannya bab iman qalbiyah, maka yang kita bahas syirik qalbiyah. Kalau dalam ajaran kita ada syirik fi'liyah, syirik qauliyah, tapi kita lebih fokus membahas syirik qalbiyah. Kalau syirik af'aliyah, qauliyah, bahasannya di fikih nanti. Fikih bahas apakah tindakan kita termasuk tindakan syirik. Ucapan kita, ucapan syirik, itu bahasanya di fikih, bukan di tasawuf. Di tasawuf adalah di bahas hati. Taqarruban juga karena hati, yang menjiwai dalam taqarruban af'aliyah dan aqwaliyah. Dan yang paling sulit itu di hati. Kalau sama dari syirik lahiriah, ya agak mudah, walaupun ya tidak mudah. Dulu orang menyembah kayu watu, arca, sekarang sudah tidak ada, berarti syirik fi'liyah tidak ada itu dia. Tapi apakah betul sudah bebas hati kita dari syirik? Setiap orang yang melakukan perbuatan tidak murni karena Allah, maka syirik. Kita bekerja lupa berniat pada Allah, hanya semata-mata cari uang untuk nafkah, syirik. Kita makan bukan karena Allah, hanya karena lapar, ini sudah syirik. Sulit sekali. Maka hati ini dididik, dilatih untuk menerapkan, berarti supaya hati kita merasa berniat tindakan kita ini supaya untuk ibadah, baik sholat kita, apalagi puasa kita, makan, minum, tidur, apapun harus kita hati-hati ibadah mengikuti perintah Allah. Maka jika sudah demikian dan murni ini, maka orang ini namanya sudah ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah atau diarahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan ibadah pada Allah. Jika kita sudah bicarakan lillah fi ayyi makanin wasa'atin, dimanapun dan kapanpun berada, palingan mendengarkan saya itu lillah atau tidak, lupa kepada Allah atau tidak, hanya duduk di aspal, palingan datang dari rumah ke tempat ini lillah atau karena undangan panitia. Saya tak mujadah atau tak ibadah, saya tak sholat dengan saya ibadah sholat berbeda. Saya datang ke sini mengikuti mujadah nisfu sanah, ini belum ibadah.
Anda datang hanya karena ingin mengikuti mujadah bersama. Tapi kalau saya datang ibadah dari perintah ya Allah, taqarruban ila Allah, ini jadi ibadah. Begitu sulitnya. Kedua, hati ini sulit dikendalikan. Taqalluban, bergerak terus hati, dan pergerakannya cenderung mengikuti gerakan nafsu kita. Hati terus berubah-ubah setiap saat, bagai air di atas daun talas. Sulit dikendalikan hati itu, dan gerakannya sesuai dengan gerakan nafsu kita, dan nafsu kita tidak pernah berhenti. Maka hati kita terombang-ambing oleh nafsu. Jika nafsu itu banyak menguasai, maka gerakan air itu ya seiring dengan langkah nafsu. Jika nafsu kita menguasai dalam hati kita, maka hati kita akan mengikuti gerak nafsu itu sendiri. Terjadilah orang itu tidak lillah, keinginan makan, yang ingin makan. Begitu ada rasa lapar, saya ingin makan. Begitu kantuk, ada keinginan tidur, sudah ikut tidur aja kalau kantuk. Begitu bangun tidur, bukan alhamdulillah berdoa, tapi ingin langsung kerja apa besok, utang kita nyaur, langsung itu. Karena nafsu telah menguasai dalam hati kita. Akhirnya yang tampak muncul di cermin hati kita bukanlah Allah, tapi nafsu dengan segala keinginannya. Untuk supaya tidak kendalikan nafsu, sehingga yang ada hanya cerminnya Allah Ta'ala, itu tidak ada lain kecuali hidayah. Kita sulit mengendalikan air di dalam talas, apalagi kalau kita tangan kita Parkinson, tidak bisa. Air tetap tidak bisa sakinah, bergerak terus. Bila hati kita, hati yang belum dapat hidayah Allah, terus bergerak ke arah nafsu, maka sulit sekali. Dan ini tidak bisa dengan ilmu. Kita mengaji, harus kita ilmunya banyak, tidak bisa. Hati tidak bisa ditundukkan dengan ilmu. Tapi kalau pengertian itu bisa ditundukkan dengan ilmu. Orang jahil tidak tahu Allah, dikasih ilmu. Qul wallahu ahad, dia tahu Allah itu satu. Diberitahu Allah itu Maha Kuasa, akalnya dia mengatakan iya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Jalal, Jamil. Ilmu diterima oleh akal, terima, tengah hati tetap tidak bisa. Allah Maha Kuasa, hati kita bergerak. Saya punya mobil, namanya sudah berkuasa. Saya punya uang, padahal Allah yang miliki. Ditanya dia, ini milik siapa? Milik Allah. Tapi hati kita bergerak. Mobil saya, rumah saya, ilmu saya. Itulah nyata bahwa ilmu kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Seperti tangan kita tidak bisa mengendalikan air dalam daun talas. Walaupun orang itu alim, ilmunya bagaimana supaya hati-hati, akalnya sampai, tangannya tidak mampu. Apalagi kalau itu naik sepur atau naik kendaraan, lebih tidak mampu lagi. Itulah hati di mana terus bergerak, illa bihidayatillah, kecuali dengan hidayah Allah. Maka para ahli tasawuf di dalam untuk mengendalikan hati dan menguatkan nafsu itu bukan mencari ilmu. Kalau kita fikih, ini kan ngaji ilmu, dia baca kitab, apa itu apa itu takrib, apa itu mu'id, ilmu, karena fikih. Tapi kalau hati, hadirnya hati, ikhlas, tak bisa dengan ilmu. Ikhlas adalah siri dari ada Allah yang diletakkan di hati seorang muslim, bukan ilmu. Karena itu siri Allah, hidayah dari Allah, maka tidak bisa dicapai dengan ilmu, hanya dicapai dengan hidayah. Lantas doa apa untuk kita bisa mendapat hidayah?
bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah dengan cara apa? Bukan dengan cara mengaji, belajar kita bukan. Taqarruban ilallah, berdp-dp, memohon pertolongan Allah, memohon hidayah Allah dengan tadzallul dan tadzalum jalan Allah, inkisar. Dengan bacaan-bacaan apa? Dengan istilah populer yaitu thariqah apa? Karena sebuah amalan itu punya fungsi ganda. Fungsi sebagai amal, maka harus memenuhi syarat-syarat amal. Niat, rukun, kaifiatul amal. Jika ini dikatakan amal, kita zikir dalam amal. Ya, syarat zikir adalah ikhlas. Ingat hati kita pada Allah. Sholat, kalau kita jadikan untuk amal, dan tidak perlu ada murabun, tidak perlu ada guru, ya amal kita aja. Tapi ketika amal itu dijadikan alat untuk taqarruban ilallah, lantas orang yang dekat pada Allah yang bagaimana? Apa kita kurang dekat? Allah sangat dekat dengan kita. Kita yang jauh. Orang dekat bukan dekat kita, saya dengan Mik. Orang dekat bukan seperti Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Bukan itu. Kalau di Quran, nahnu aqrabu ilaikum min hablil waridi. Aku itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehermu. Begitulah tingginya. Dan mempelajari ilmu ini sulit dipaham, anak nggak bisa paham. Kalau anak pondok belum bisa. Sedikit orang itu kalau mau ke filsafat agak paham. Tidak bisa dipahami, hanya hidayahnya Allah. Maka ini tidak pernah ada ulama membongkar secara tuntas min hablil warid, tidak ada. Hanya lafdiyah. Ya Allah dekat aja. Ya dekatnya bagaimana? Ya sudah, kita tidak perlu tahu ini aja. Ini karena sudah pada tingkat teologi tinggi, tauhid tinggi. Para bapak, para ibu yang hormati, kembali pada lillah. Jika majlis lillah, duduk lillah, mendengarkan lillah, maka jadi ibadah. Dan semua hidup kita jadi ibadah. Wallahu rabbukum wa mata'an wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tidak boleh selama hidup kita mulai tidur sampai tidur lagi. Kalau tidurnya sekalipun harus digunakan ibadah. Kalau belum, ini berarti ibadah pada lainnya Allah. Saya lapar, makan. Siapa yang perintah saya makan? Ya lapar. Berarti kita mengabdi pada rasa lapar, keinginan makan, keinginan dan rasa, itulah namanya nafsu. Nafsu badani, khayawani, kambing, sapi, ya ingin makan. Manusia punya nafsu itu. Ada nafsu setoni, peranginya si setan, maunya males beribadah, untuk ingat pada Allah males. Ada nafsu yang paling berbahaya indal iman, nafsu rububiyah. Nafsu yang perangainya minta dipertuhankan. Bentuknya merasa punya kekuasaan seperti Allah. Semua kehendaknya harus diikuti. Kalau Allah itu punya, saya punya. Allah hidup, saya hidup. Allah itu bergerak, saya bergerak. Terus menyayangi Allah. Allah jamil, saya pun tampan. Allah kaya, saya pun punya mobil yang banyak. Sama. Ditanya mobilnya, coba mobil saya. Peristiwa ini atau perangai ini, perangai yang menyerupai ego Tuhan, maka disebut nafsu rububiyah. Dan ini yang disirik sudah. Tidur syirik, makan syirik, kedap syirik, angan-angan syirik, semua syirik. Karena serba mengaku seperti Tuhan, menganggap lainnya punya kekuatan, bisa menganggap dirinya juga ampuh, menganggap obat itu mandi, makanan bisa menjadikan sehat, semua syirik.
Obat bisa menyembuhkan, syirik semua. Bedil bisa membunuh, obat bisa menyelamatkan, syirik semua. Karena tidak ada rasa bahwa ini Allah yang menciptakan. Kalau kita lihat obat, ini Allah yang menciptakan kesembuhan ini. Saya bergerak, Allah yang menggerakkan. Bedil itu membunuh, Allah yang menjadikan membunuh melalui perantaraan bedil. Ini tidak syirik. Tapi kalau lihat syirik, bedil itu sendiri syirik. Obat itu sembuh syirik, azimat syirik. Syirik tidak mengenal gaib atau zahir. Yang kena azimat itu ansih, ampuh, tidak billah, tidak karena Allah, syirik. Zimat itu adalah makhluk. Obat yakin bahwa obat menyembuhkan, syirik. Obat pun makhluk. Makan menjadikan kenyang, syirik. Makhluk karena yang berkenyang Allah. Inilah yang murni. Apalagi afaliyae, apalanya nyembah patung dan sebagainya, lebih parah lagi. Nah, untuk bisa supaya kita selamat dari gerakan air daun talas hingga sakinah, air istiqomah, maka akbarul karomah al istiqomah. Kemuliaan dari Allah yang paling tinggi adalah istiqomah fil iman, fil amal, terutama istiqomatnya hati, sehingga daun talas itu menjadi tenang, tidak bergerak, hanya mandeng pada Allah. Hati tenang, tidak terumbang oleh nafsu, melihat lampu Allah yang menciptakan. Kita makan, Allah yang menggerakkan. Kita kerja, Allah yang mengerjakan. Kita berwirid, Allah yang menggerakkan. Hati kita ingat pada Allah yang mengingatkan. Anteng semua bersendal dari persepsi ketuhanan, sehingga tidak ada syirik. Apa yang dilakukan itu semata-mata karena Allah. Kemudian ini namanya syirik ubudiyah. Kemudian bebas dari syirik da'iyah, pengakuan, merasa alim, merasa kaya, merasa ahli zuhud, ahli bertapa, merasa punya karomah, kharikul adah minallah, kelebihan-kelebihan spiritual. Dulu banyak, kalau yang populer saya gambarkan seperti film Siwa, begitu spiritualnya kuat. Awal gak ada diberi begitu, ada Nabi diberi air keluar dari celah jarinya. Ketika para sahabat kehabisan air, nah Rasulullah pun mohon pada Allah dengan karunia Allah, keluarlah air dari jelas-jelasnya. Bukan hanya di film Siwa, Nabi Musa juga pernah kehabisan air, berada mohon pada Allah. Allah memerintahkan pukulkan tongkat itu ke batu, mengenai pancaran. Semua orang yang melihat dekat Allah diberi oleh Allah Ta'ala. Siap Saman juga diberi, mengapa belum? Katanya kurang mulus. Seperti di sana di Sati gitu, dia tirakat, tidak ketemu Siwa. Narodo kurang mulus, kurang ikhlas. Sehingga sudah tidak doa, pertama doa ingin dekat, ingin ini. Setelah itu sudah hilang doa, yang adanya memuji kebesaran Allah. Allah sudah makom doa tidak ada. Begitu tidak usah lihat, sama Sati ketika tidak mencapai tingkat tinggi nggak ketemu Siwa, Narodo kurang mulus Anda. Maka kemudian dia tidak permohonan hanya Siwa, maha besar Siwa, maha besar Siwa. Sudah tidak ada permohonan. Bakal kaget aras goncang. Kalau salah Islam aras goncang, pertolongan Allah akan datang. Sama. Jadi kalau tidak, mengapa kurang? Dan itu bertahun-tahun. Ya begitulah hati yang telah istiqomah, anteng lillah, tidak lupa. Setiap refleks sudah bila ikhtiar, namanya halan. Halan bukan seketika, hal itu sudah keberadaan tanpa ikhtiar. Ya begini ini. Kalau kita dalam film marah itu ikhtiar.
Tapi kalau dia pemarah, itu bukan ikhtiar, keberadaan. Kalau orang aku tak bilangnya, itu ikhtiar. Kadang-kadang setelahnya ada yang spontan, hal namanya. Hal satu gerakan hati yang diberikan Allah karena tajalinya Allah. Begitu melihat langsung tanpa Allah, seperti cermin. Begitu di hadapan benda, sama seketika itu pula gambar tampak dalam cermin, kecuali cerminnya kotor. Begitu hati yang telah istiqomah, tak bilahkan ya tidak, tak lilahkan ya tidak. Begitu tapi yang ingat Allah, spontan bergetar, bila ikhtiar, tak lupa nggak bisa. Sama ini kado-kado lupa apa, naruh kacamata, tak ingat juga nggak bisa. Tapi ketika ingat saya tak lupa, nggak bisa. Coba diajak, hati itu tidak bisa dipaksa. Sama ingat atau mata melihat saya, jangan supaya nggak kelihatan, saya nggak bisa kecuali dipejamkan. Itunya hal itu tidak ikhtiar. Sama melihat saya, itu hal. Coba sama jangan terlihat, nggak bisa kecuali dipejamkan matanya atau berbalik. Selama sama menghadap saya, ya selama itu Anda tampak saya. Hal itu namanya, bukan. Nah, ini ikhtiar namanya. Ya, makom mubtadiin ikhtiar dibilahkan. Tapi jadi tidak seperti mata, begitu lihat, kecuali matanya rusak. Begitu hati yang telah istiqomah, dia melihat apa spontan Allah. Makanya disebut ya Allah fi kulli syai', melihat Allah dalam segala bidang. Ini lillah, bila Allah yang menciptakan. Kalau ini sudah ditetapkan lillah dan bila, maka orang ini sudah bebas dari syirik. Syirik ubudiyah, tidak ada dalam ibadah, tidak ada sekutu karena Allah. Syirik da'iyah, tidak ada pengakuan karena semua milik Allah. Lillah dan bilah inilah satu terapan ketuhanan yang murni. Selama belum menetapkan ini, maka ketuhanan belum murni. Sejauh tinggi ilmunya tetap tidak akan sampai. Karena ilmu tidak bisa menenangkan hati. Seperti tadi, ilmu tidak bisa menenangkan air yang bergerak di daun talas. Sudah, walaupun itu profesor dokter supaya tidak bergerak, tetap bergerak. Kalau dipegang, apalagi tangannya Parkinson gerak, udah tidak mungkin. Kalau ilmunya bagaimanapun juga nggak bisa hati istiqomah. Bahkan manistada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak tambah petunjuk dari Allah, lam yazdad illa bu'adan, dia tidak bertambah apa-apa kecuali makin jauh dari Allah SWT. Mengapa? Karena makin kaya, makin pandai, makin merasa pandai. Orang makin merasa pandai, makin syirik, makin jauh dari Allah. Inilah maka ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang dijerumuskan pada si alim sendiri. Karena itulah para hadirin mari kita berjaya mengajak kita taqarruban bil hidayah, hidayah dan syafaat Rasul. Karena kita tidak memohon pada Allah, karena kita orang yang jauh, sulit. Maka kita taqarruban melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah diutarakan. Guru mursyid yang hakiki ada Rasulullah yang mampu menerima wahyu langsung dari Allah, hanya Rasul. Tidak ada satu manusia alim sahabat apapun juga tidak bisa menerima Quran. Quran bukan yang kita pegang itu tulisan Quran. Quran itu nur, tidak bisa dilihat, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Quran ketika diterima Nabi, kemudian Nabi membacakan, maka yang ditulis itu suara Nabi, bukan suara Tuhan. Yang ditulis itu suaranya Nabi, membujikan kalamullah. Kalamullah sendiri kita tidak bisa mendengar, Nabi mendengar karena tanpa kalam. Bagaimana? Itu ditulis, jadi ditulis bukan kalam Allah, yaitu yang diutarakan Nabi.
suara Rasulullah SAW saat dibacakan para sahabat, ditulis, dihafalkan oleh para sahabat. Maka tidak akan bisa menerima kalamullah, tidak ada yang bisa, karena kalam nur. Dikatakan bahwa yantiku anil hawa illa wayuyuka. Tidak ada dalam Muhammad itu keinginan. Keinginan apa bisa saya melihat keinginan? Tidak bisa. Nggak usah keinginan wahyu dari Allah. Keinginan saya sama nggak bisa baca. Tapi ketika keinginan saya lafalkan, saya ingin kopi, baru Anda bisa melihat, mendengar kopi. Romo Yai ingin kopi, baru tahu, karena sudah saya lafalkan dalam lisan saya. Sebelum saya lafalkan, sama Anda bisa membaca. Itu baru suara hati, apalagi suara Tuhan. Sinar elektromagnetik Anda tidak bisa melihat. Ini TV dan sebagainya, sama tidak bisa getaran itu. Apalagi getaran nur ilahiyah. Tidak ada receiver yang mampu menangkap kecuali qalbun nubuwah wal qalbur risalah. Hati Nabi dan Rasul yang bisa menangkap getaran ilahiyah. Karena itulah pada hakikatnya orang taqarruban tidak bisa. Seandainya tanpa Rasul bisa, Allah tidak perlu pakai Rasul, langsung aja setiap orang diberi. Maka Allah bikin Rasul. Itu dalam teologi di mana aja, agama bersama. Karena sulitnya taqarruban inilah, maka dilibatkan dengan Nabi. Ada yang berupa itu syariat, diajarkan oleh Nabi, diajarkan pada sahabat, pada tabiin, tabiin, pada guru-guru kita. Melalui apa? Lesan, karena itu dalam bentuk suara. Dilisankan, bahkan lisan guru kita ditulis dari kitab-kitab. Kitab Ihya, kitab itu kan ya suara angan-angannya Imam Ghazali, ditulis kemudian kita baca. Kalau ini semacam itu bisa diabadikan melalui kitab. Tapi kalau nur iman, bagaimana saya mengabadikan ini? Dari nur ilahiyah kepada nur nubuwah kepada sahabat itu bagaimana mengabadikan? Kalau Quran sampai diadakan, Nabi mengajarkan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tangkap oleh sahabat, dihafalkan, ditulis bisa. Kemudian nur iman, bagaimana menyampaikan ini? Ini kajian lebih dalam lagi, sulit. Padahal kita tidak bisa terima dari Allah Subhanahu wa langsung, tidak kuat kita. Nah, disinilah kalau kita pelajari nih, maka perlu ada para ulama-ulama al-muhaqqiqin yang telah oleh Allah diangkat, mampu menerima dari Rasulullah SAW. Seperti kita yakin kan Nabi hadir di sini, karena ada hadisnya. Man shallaliya fil qabri sami'tu, man shallaliya na'iyan ablaqtu. Mengapa kita yakin? Karena ada hadis. Tapi mata kita kan belum mampu menangkap badangan Nabi di sini. Sama itu. Kita meyakin Nabi aku di sini karena ada dawuh suara yang disampaikan Nabi ditangkap oleh siapa itu? Oleh para sahabat, ditulis dalam hadis sampai sekarang bisa secara sahabat. Tapi ketika kehadiran Nabi sendiri kita tidak bisa melihat. Tapi kita tidak percaya, kafir. Karena sokap ini hadisnya sokap. Kalau Nabi kan hadir, ya kita kafir. Barang siapa membaca jauh saya hadir, itu hadis sokap. Kalau kita tidak yakin, ya kafir namanya. Tapi kenyataan kita tidak bisa melihat kehadiran Nabi, betul? Bahkan merasakan aja tidak. Tapi mungkin 1-2 orang yang mendapat karomah Allah diberi mampu merasakan dada Nabi, bahkan melihat bi'aidul qalbi anil basirah, bisa melihat. Itulah sulitnya. Lain kalau kita belajar di Ibtidaiyah Sanawiyah, sang guru menulis, didengarkan, dihafalkan, habis perkara, ditangkap oleh otak kita. Kami tidak bisa, itulah sulitnya. Maka apalagi bab ini, setan bisa ikut campur dalam kajian ini. Kalau tidak waspada, banyak orang terpilih ingin mendekat Allah, yang datang malah syaitan. Karena itu harus ada guru yang tampil mengambil.
nggak usah ilmu tasawuf, ilmu filsafat saja. Hanya Pak Depak dan Pak Masjid Ulama. Anak muda masih SMP atau SMA, kemudian mengaji filsafat Islam tanpa guru, sire bisa hancur imannya. Maka ulama mengharamkan belajar filsafat tanpa guru atau belum mencapai 40, karena sulitnya menangkap. Itu baru filsafat, apalagi filsafat umum lebih gila lagi. Itu baru filsafat yang bisa ditangkap dengan telinga, dicerna dengan akal. Itu tidak setiap orang bisa tanpa guru. Apalagi kalau kita bab iman, bab rohani, ini kita akan meditasi. Maka banyak orang itu meditasi, semedi, gak ketemu Allah, tapi ketemu syaitan, bahkan berakhir gila, tidak sedikit. Karena itu ulama semua berkata harus ada guru yang kamil mukamil, guru ahli filsafat yang telah mampu mencerna filsafat. Apa filsafat umum, filsafat teologi, filsafat budaya, filsafat ekonomi, filsafat agama. Kalau gurunya belum paham filsafat, bagaimana mengajar muridnya filsafat? Tidak mungkin. Itu baru ilmu, belum sampai babul iman, belum sampai babul usul. Tetap harus ada guru yang kamil mukamil. Illa bislah, dengan bacaan selawat. Mengapa? Karena bacaan selawat itu sendiri tetap butuh guru. Guru siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa tidak ketemu, bisa, karena ini bisa disalurkan dari jarak jauh tanpa ketemu murid dan gurunya. Bisa setengah jam bisa kuliah jarak jauh tanpa kenal guru, tanpa kenal kita. Setelah saya di internet kita langsung belajar. Gurunya di Amerika. Kalau di kelas SMP harus ketemu guru langsung. Kita di Madura guru langsung. Tapi kalau guru tasawuf yang saya ambil ini bisa mendidik muridnya walaupun di jagat barat, satu jagat timur, dengan pancaran getaran jiwanya. Seperti di siwa itu begitu, terpasar dari jauh getaran jiwanya. Hanya digambarkan dia hadir temak-temak itu. Sebetulnya bukan begitu, hanya rohani aja yang hadir. Kemudian perwujudan muncul di hadapannya seolah-olah siwa datang. Bukan fisiknya datang itu supaya bisa dilihat mata kita aja dalam. Nah itu saya gambarkan karena yang populer ini itu mudah sama mempelajari. Hampir semua itu ratingnya tinggi sekali kan, Siwa dan Mahabharata itu. Lanang, wedok, tua langsung mau belajar itu. Ketika belajar Siwa ya dapat apa? Ya dapat Parwati cantik dan Siwa tampan. Hanya itu aja didapat karena ilmunya kurang. Saya gambarkan seperti orang ke laut. Orang tidak punya ilmu masuk laut, hanya basah bajunya. Ada lebih tinggi, dia dapat kerang. Lebih tinggi, dia dapat ikan tuna karena dalam air. Lebih tinggi lagi, dapat ikan banyak kata dapat harimau. Lebih tinggi lagi, dia dapat mutiara. Begitu lihat itu aja. Orang aja entertainment melihat Siwa, wah apa sakti, hanya itu aja. Yang didapat hanya itu. Tampannya sang Siwa, cantiknya Parwati, tidak lebih daripada itu. Begitu kita mengaji, begitu kita datang malam hari ini, apa yang kita dapatkan? Hanya semua tidak sama, sesuai dengan apa yang saya miliki. Adanya mengaji, wafal hadis, kata kita subhan hadis. Hanya apa? Oh, pengertiannya, pemahamannya, wah tinggi pemahamannya. Ya ini. Ada yang bisa merasakan ketenangan dalam hati. Ada lebih tinggi lagi, mudah bisa ingat kepada Allah karena hidayahnya Allah. Ada lagi lebih tinggi lagi, sama ngaji ini. Maka ketika pengen pulang nanti, titi saya dari apa ini Ulomas, apa yang saya dapat? Oh, alhamdulillah ketemu teman saya lama. Ya hanya itu aja dapatnya, tidak dapat lain lagi. Kenapa? Ketemu teman lama. Nah, wah, saya lebih apa? Ketemu teman relasi kerja, kita bisa menyambung kerja. Ya dapat itu saja. Neng Pulomas nyambut gawe, ya. Lebih daripada itu, wah saya dapat ilmu hadisnya ini, saya dapat ini pengertian ini, tidak sama. Oh saya tidak itu, saya dapat ketenangan dalam hati saya dapat mudah ingat pada Allah.
Saya dapat ini. Para hadirat moro panjenengan nanti apa yang didapat? Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil lana ma musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir tasrif tawahdina urri walif lana. Bertabah lunakah hati panjenengan ketika saja mujadah? Apa yang saya merasakan, itulah yang saya dapat. Walau sedikit syukuri. Idza fatahalaka wijadul ma'arifi la tuballi angkol amaluka. Ketika kau dibuka pintu-pintu ma'rifat kepada Allah, janganlah menyesali saya tidak ahli riyadhah, saya tidak ahli mujadah. Walaupun hanya sebuah ketenangan hati, getaran jiwa, syukurilah. Bisakah dengan merasa dosa sehingga merintih, menangis? Mari kita lihat, syukurilah, karena syukur itu akan menambah nikmat-nikmat Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Orang yang telah hatinya istiqomah, ajak hal, begitu melihat, begitu ingat Allah, billah. Orang ini sudah mencapai iman muraqabah, ayil ihsan. Yang dalam kajian iman, ihsan itu ilmu iman yang telah digangung tinggi. Wah, wikana kataroh, seperti melihat. Nanti penglihatan filsafi ini bukan penglihatan ainil basar. Wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Al-Gaisha seolah dilihat Allah. Orang yang sudah muraqabah ini aja masih ada anania, merasa bisa melihat Tuhan, merasa dilihat Tuhan. Syirik masih ada syirik. Tapi kalau lillah dan billah ini, Anda mencapai makom atau martabat muraqabah atau ihsan dan dibebaskan dari syirik. Dan awalnya ma'rifat, kata orang di thariqah. Awal ma'rifat al-muraqabah, akhir suluk adalah muraqabah. Para hadirin monggo panjenengan semua jangan terlena dengan buayan ilmu dan riwayat yang saya sampaikan. Ini hanya sekedar cerita, tapi panjenengan harus mendapat memegang cerita yang saya ceritakan, bukan ceritanya ini sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan iman, sampaikan Allah. Sama hanya cerita aja, apal, tapi sama tetap tidak mendapat Allah sama sekali. Maka bertahun-tahun kita jadi pengamal wahidiyah, berkali-kali datang dalam mujadah. Setiap hari kita tawajuh kepada Allah, tidak dapat apa-apa kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, orang itu adalah bospro. Barang siapa hari ini lebih jelek, orang itu rugi. Mastawayamu bahwa maupun menangkana yamu syarru min amsi bahwa mahrum. Pamangkana yamu pamangkana salbaya coba. Barang siapa harinya sama itu merugi. Dan siapa yang hari lebih jelek, orang itu sudah orang yang mendapat tidak ada fadlnya Allah. Barang siapa yang tidak berubah, tidak untung, tidak sama saja, maka yang paling baik adalah mati. Jadi kalau kita mujadah bertahun-tahun jadi pengamal wahidiyah, tidak bertambah dekat pada Allah, tidak berdapat gampang menangis kepada Allah, apalagi sampai kita nanti karena jauh kita tidak ditolong Allah, ekonomi kita makin murat-marit, situasi rumah tangga makin kacau. Ini cerminan orang itu tidak takwa.
Karena Allah bersabda, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kau takwa, pasti Allah akan mengeluarkan dari kesulitan. Dan Allah akan beri rezeki min haitsu la yahtasib. Maka orang yang mendapat cobaan ini secara umum karena jauhnya dari Allah. Kalau kamu betul-betul mendekat Allah dan mati qalbiyah, zikir terus, dan mati bacaan doa terus, fa insyaallah ijabah. Saya sekolah lulus, orang dipani keluar dari kemaratannya. Kaya semua. Orang yang tercukupi dan hidupnya kaya karena dia telah bebas dari fakir dan miskin. Tidak ada punya mobil, tidak ada punya 1 miliar, tidak. Ukuran fakir yaitu yang telah bebas dari fakir, orang yang tercukupi kebutuhan harian dengan harian standar masyarakat di situ. Maka apabila kita belum, inilah tanda kita jauh dari Allah SWT. Kita mujadahnya palsu. Allah tidak menerima mujadah kita. Makin banyak mujadah kita, makin jauh dari Allah SWT. Maka mari kita biasakan kemana saja membaca zikir, membaca sholawat. Walaupun kadang-kadang karena kebutuhan, ada sholawat yang bab rezeki, yang ditalibayai, bab saat keamanan, dibaca kemanapun juga. Insya Allah akan ada pertolongan. Mudah-mudahan jika kita lakukan betul, pasti umat Islam itu makmur. Karena Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti akan dicukupi Allah SWT. Kecuali sudah cukup tetap merasa belum cukup, itu namanya orang yang tidak pernah syukur. Pada hadirin hadirat yang hormat, orang yang telah lillah dan billah ini telah mencapai martabat muraqabah. Muraqabah akhirnya ihsan. Dan ihsan itu martabat yang paling tinggi dalam iman. Setelah itu ihsan, muraqabah, kemudian makrifat kepada Allah. Yaitu orang yang telah lillah dan billah. Orang yang telah lillah dan billah, yang telah istiqomah, bukan sekedar. Maka orang ini sudah di tingkat ma'rifat dengan makom farku atau makom wahidiyah. Meningkat lagi. Jadi makom jam'u, semua adalah Allah SWT. Kemudian farkusan, jabusan juga bisa muncul manunggal tapi bisa. Akhirnya syariatnya berjalan lancar. Hatinya tansabilah, semua Allah, tapi syariatnya berjalan. Ibadahnya tetap istiqomah, kerjanya istiqomah, semua rumah tangga berjalan lancar. Jika ada orang wali yang belum ini, wali itu belum mencapai makom istiqomah, makom jazab yang khariqul adat. Tapi biasanya diberi kelebihan spiritual luar biasa, karomah, ampuh mandi lisannya, diparingi kunnya Allah, apa yang dibedek jadi, apa yang didongakne hasil, itu banyak. Seperti anak kecil atau bayi diberi mahabbah, setiap orang cinta kepada anak kecil, semua tanpa harus melakoni donga mahabbah. Anak lahir jelek bagaimanapun, setiap orang memandang mesti ada rasa cinta. Itu karomah Allah yang diberikan anak bayi, anak kecil, supaya orang-orang itu mengasihi dan menyayangi. Begitu wali-walinya Allah yang pada makom jazab, yang sampai ada, itu biasanya diberi kelebihan oleh Allah. Kalau enggak, dia dimusuhi masyarakat, karena biasanya dia itu sudah agak menyimpang sedikit dari tatanan masyarakat setempat. Karena dia diberi kelebihan yang luar biasa, dia tidak mau bajuan, misalkan jalan-jalan tidak mau baju, ya, tidak mau pakai sepatu, hanya katoan saja, itu tidak mau. Tapi karena kelebihan, orang malah menghormat. Mbak, saya minta tolong Mbak doakan saya, mereka datangi dia.
Terus jangan nomornya berapa? Mari tanya aja. Coba kalau itu tidak punya kelebihan, kirim pari seperti orang gila saja. Itulah Allah memberi pengamanan pada kekasihnya Allah. Dan ini nanti semakin lama makin sembuh. Kita di mana saja juga banyak yang diberi itu. Alhamdulillah, syukurlah jika di dalam perjalanan kita suluk kepada Allah, kemudian diberi dibutuh Allah kelebihan-kelebihan spiritual itu adalah peparing Allah. Ya disyukuri, yaitu digunakan untuk perjuangan fafirillah wa rasulullah, untuk penyiaran, sehingga pengamal masyarakat bisa kita ajak kembali pada Allah. Bukan untuk pameran, saya orang ampuh, saya orang wali. Nah, itu namanya sudah mutawalian. Ngaku-ngaku dari wali. Padahal ini ada yang bermakna. Untuk mencapai ini, kalau kitab dibacakan oleh sang guru, kalau hati, bagaimana membacakan? Ini hal tidak bisa dibacakan. Kita misalkan cermin, supaya cermin itu ada gambar, kita tidak bisa membacakan. Wahai cermin, supaya ada gambar, tidak bisa. Ya harus benda itu ya dihadapkan cermin, atau cermin dihadapkan kepada benda itu. Kalau anak sekolah tidak bisa membaca, dibacakan sang guru. Kalau anak kecil tidak bisa nyendok, sendoknya dipegang orang tuanya, didulang nih. Tidak bisa sendok, tidak bisa, tidak bisa dan ucapan, harus dengan akal. Dipegang, disendok nih. Kalau itu gambar, ingin ya ditampakkan gambarnya. Begitu hati yang belum sampai pada Allah, maka seorang yang oleh Allah diberi kelebihan spiritual, bidu'ai, itu bidu'a, maka orang ini diberi kemampuan oleh Allah menuntun cermin hati sang murid menghadap di hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau diucapkan ucapan apa begitu? Ya tidak. Tidak ada satu kata yang mampu menguraikan peristiwa di dalam hati seseorang. Apa yang saya sampaikan ini ya tidak begitu. Tapi tidak ada kata-kata lain yang mampu mengungkap peristiwa dalam hati ini, yang paling dekat ini. Maka ya saya katakan ini aja mudah, yaitu hati sang murid dihadapkan, dicondongkan kepada. Begitu dia dicondongkan pada Allah, maka langsung dia akan tercermin muntabi ala miratil qalbi. Allah terpatri di dalam kaca. Ingat terus pada Allah. Ingat itu namanya Allah tergambar di hati dengan kekuatan doa. Sama dengan orang ini, murid punya murid lalai. Murid ini diwarai men lali. Namanya orang bodoh. Guru tidak bisa, ilmu tidak bisa, karena yang lalai itu hatinya. Maka kalau guru itu bagus, yang sudah berdoa diriadoi, Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrizna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina ulum sani. Ditujukan orang itu hatinya oleh Allah diberi kalimat. Sama aja. Itu banyak peristiwa. Kalau model Bantenan, sawang baca tidak apa-apa, sama. Cuma itu hanya kadang-kadang kali ini bab hati dan iman. Begitu orang itu lupa. Wah, Dewi belak masang barangku di mana? Terus pun dia mana mau? Dungan. Oh, iya deh, tak lemari. Sama. Orang lupa pada Allah, langsung kepada Allah. Sama. Mudah kan? Nah, dia ngomong nih ya, tapi sulit ini. Masuk akal kan? Enggak masuk akal. Masuk akal dia enggak. Tanya, wah, dia ini kunci kalau hilang ya. Jadi golek nang kono. Biasa itu. Yang hilang bukan kunci ini, Allah hilang dari hati. Kalau kehilangan kuncinya, gue wong tua dukun, mbah, kuncinya hilang, mbah motor hilang. Tapi kehilangan Allah, dia tidak pernah pergi pada siapapun juga. Pada sering Allah hilang dari hati kita. Kita lupa namanya hilang Allah dari hati kita. Iman kita hilang. Orang iman ini orang percaya. Ketika kita lupa Allah, berarti tidak ada kepercayaan dalam diri kita. Orang itu telah tidak iman. Karena iman itu hilang pergi. Maka istiqomah fil iman yang kita mau.
Kita sering tidak iman, 1 jam tidak iman Allah, iman hanya 10 menit. Allah lali lagi, apakah nyupir motor lali. Ketika lupa, kita kehilangan Allah dari hati kita. Ini yang sulit. Kalau alhamdulillah bisa diajarkan bahwa kuliah wahidiyah mudah. Di sekolah iman pada Allah, oh iya iman. Kenyataannya tidak ingat Allah, namanya tidak ada iman di hati kita. Itulah angelnya, seperti memegang air di daun tas. Hanya hidayah Allah. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, kalau dinisbatkan guru murid, seperti kita mengajar matematika, mengajar sejarah, diucapkan pengertian yang dimiliki guru, yang bersemayam di hati. Ilmu itu ala qalbi. Kemudian ilmunya guru matematika, hanya ilmu matematika diungkap oleh guru pada muridnya. Maka ketika sudah berbentuk suara, murid bisa menangkap. Ketika ditangkap oleh telinganya, dimasukkan otak belakang, dicerna, dimasukkan hati. Berpindahlah ilmu dalam hati sang guru kepada hati sang murid. Ini prosesnya. Sama. Kalau sekarang ini bukan pengertian. Jadi dia hilang. Orang yang lama tidak sekolah hilang pengertian ini. Pengertian dan keyakinan berbeda. Keyakinan dan rasa berbeda. Ini baru bicara keyakinan pada Allah. Belum rasa ketuhanan itu sendiri. Yakin dengan gula itu bisa hilang. Apalagi manisnya itu sendiri. Begitulah kajian iman sangat sulit kalau diumumkan. Insya Allah ini saya menyampaikan, insya Allah ini sudah paling, saya tidak bisa lagi lebih daripada ini. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mengungkapkan. Perasaan saya sangat logis, sangat praktis. Mudah-mudahan Bang bisa nangkap omongan saya ini. Al-Fatihah. Para hadirin yang berhormat, maka hanya hidayah. Banyak doa, semua doa ini akan berefek. Ini kalau kita ilmu doa, apalagi diperbanyak, ada efek. Ada doa yang efeknya keras perangainya, ada doa yang efeknya perangai lunak. Banyak nur ilahiyah biasanya panas, banyak menangis. Bahkan kalau dulu tidak sedikit orang menjadi gila karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang mengarahkan. Seperti anak kecil mau minum air panas, harusnya sedikit-sedikit dileng-leng lepek, diambil langsung, dia panas. Seperti peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam, dia mengambil api dimasukkan ke mulutnya. Karena pada itu memang disengaja dari Siti Aisyah. Coba anaknya pikir, pilih mana roti dengan bara, dia ngambil bara. Allah itu yang menciptakan untuk meyakinkan Nabi Raja Fir'aun kalau Musa itu adalah masih kecil, sehingga jangan dibunuh. Nah, itu bara. Siapa yang mengajar ini? Allah. Itu tidak melalui suara. Lalu yantiku anil hawa. Awama yang tidak Allah, langsung gerak yang Musa ini karena kehendak Allah, bukan kehendak keinginan. Keinginannya mesti kepada roti yang indah, tapi dia kepada bara api untuk meyakinkan Raja Fir'aun. Para hadirin yang berhormat, ini proses spiritual, proses hati. Kajiannya adalah dalam kejiwaan. Bagi orang-orang yang telah dibuka Allah akan bisa merasakan. Seperti anak dan ibu, anaknya susah dijauh, ibunya bisa merasakan. Tidak masalah. Itulah pada hakikatnya jiwa itu saling berhubungan dan sangat dekat, tidak ada jauh. Maka nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, aku lebih dekat. Saya ya tidak membuka lebih jauh ini aja sudah cukup bagus. Barangkali lain kali kalau khusus lebih jauh lagi. Para bapak, para ibu, antara apa yang harus kita lakukan, yaitu pendekatan pada Allah. Daun talas, air dan tas tidak akan bergerak, hanya diam selama masih ada getaran. Selama masih ada gerak nafsu, maka hati kita tidak akan istiqomah. Supaya bisa istiqomah, hidayah Allah,
nafsu dapat dijinakkan, akhirnya hati kita menjadi sakinah, tenang, mantep kepada Allah SWT. Cermin ini tidak goyang, maka gambar cermin akan tampak jelas. Tapi jika cermin tetap bergoyang seperti di dalam kendaraan, maka gambar itu tidak akan bisa jelas. Begitulah Allah SWT. Rububiyahnya Allah tidak akan tambah hati kita karena hati kita goyah, digoyah oleh nafsu-nafsu kita. Bahkan nafsu syaitonia membisiki, betulkah Tuhan itu ada? Kalau ada, mengapa kamu dibikin marah? Mulai dibisiki. Bukan hanya menggerakkan cermin-cermin hati sehingga hati kita lupa kepada Allah, lebih daripada itu sudah membisik dan penyesatan. Para hadirin hormati, maka tidak lain ada doa. Dan para ahli, ada ahli fikih, ahli hadis, dan ahli tasawuf yang khusus mempelajari ilmu hati, semua ittifaq dengan satu kajian-kajian ilmiah, baik hadis maupun Quran maupun kajian praktis, maka semua sepakat ittifaq. Nah, disampaikan bahwa dengan sholawat. Karena itulah maka Bayi Abdul Majid mu'alif satu kaidah, ketika tahun 64 ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaruhu, ketemu Rasulullah dan Allah memerintah pada Bayi Majid limuslihina bainan nas, untuk memperbaiki keadaan manusia fil iman. Bayi Majid tafakkur, munajat kepada Allah dengan cara apa? Kalau mau kebodohan, dengan cara mengaji, madrasah, sekolah. Kalau untuk memperbaiki kebodohan, ilmu. Tapi kebodohan iman tidak bisa dengan ilmu. Maka membaca riadoh, akhirnya setampat itulah ada tekanan yang keras dari Rasulullah SAW. Membayai mentalib sholawatul wahidiyah yang berfadilah menjernihkan hati, membersihkan hati dari anir rodail, kekotoran hati, air nafsu, sehingga sudah bersih, ibarat air menjadi tenang, ibarat kaca menjadi adab pada Allah. Hingga muntabi alamir adil kolbi, Allah akan tercap di hatinya, hingga di Allah dekat pada Allah, mudah ingat, merasa semada milik Allah. Inilah para hadirat, dan alhamdulillah setelah diamalkan, mulai nampak semua yang ikut mengamalkan diberi fadl oleh Allah berupa ketenangan dalam hati, mudah ingat pada Allah, mudah merasa dosa, mudah menangis yang sebelumnya sulit untuk menangis, sulit ingat pada Allah, apalagi ibadah. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang belum Islam setelah mengamalkan waidah, khususnya ya Sayyidi Rasulullah, diberi menjadi Islam. Maka banyak saudara kita di Bali, ini ada 300 lebih pengamal kita di Bali yang dengan kita sebut mantra sakti. Alhamdulillah. Banyak di daerah-daerah lain seperti Iran Barat, Gubernur Bupati Iranotali ini Barnabas telepon pada saya ketika pilihan bupati karena Pak Joko penyiar kita di sana. Kemudian saya katakan saya tidak punya doa lain kecuali ya Sayyidi Rasulullah. Dah saya mau bayai, dan tolong nanti kalau saya menjadi bupati saya titip pengamal saya di sana. Ya, alhamdulillah juga jadi Bupati Barnabas namanya. Dan kemudian kebetulan Pak Joko ini sudah S2 juga, maka sekarang dia diangkat jadi kepala dinas. Orang Jawa sulit menjadi kepala dinas di Iran Barat, paling staf semua harus orang Irian asli. Baru dia satu-satunya orang dari luar Iran Barat menjadi kepala dinas di sana. Dan kamu sementara di sini, dan tahun depan kamu nanti kadin PU. Itu gitu malah. Ya, makanya pengalaman wajah dapat perlindungan dari bupati. Para hadirin yang hormati, maka alhamdulillah, mari apa yang direbayai, mujadah kesadaran, ada mujadah keuangan yang dicoba keuangan, mujadah keamanan, mujadah pemilu. Seperti pemilu kita ada mujadah, bil idikhobil am ya Allah, kita bermujadah. Mujadah itu negara kita, bafi hadil mujadah
wa fi hadhil baldah ya Allah, sabari kita mau. Para bapak, para ibu bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, sudahkah hati kita sekarang bisa merasakan billah dan lillah di hati kita? Bisa merasakan getaran-getaran ilahiyah di hati kita enggak? Suatu getaran ilahiyah ini kalau terlalu besar betul, ini sama dengan orang besar pernapasan, bergetar dalam darah kita, bergetar di hati kita, bergetar seperti gemetar, siak begitu. Dan jauh sar ada siri begitu. Dan itu kita menjadi optimis. Tidak ada sesuatu yang tidak optimis karena Allah memberikan selalu pada kita. Semua pasti hasil karena Allah memberikan. Orang berdoa kalau sudah begini, fa insyaallah ijabah. Karena nurulnya diberikan, orang tidak takut. Tapi kalau jauh, kasih pura le kudungongku, kasih pura, dia minder dengan doanya sendiri. Tapi kalau sama sudah diberi, saya yakin, doa yakin. Karena orang berdoa itu sama dengan melempar batu. Ini pun juga membahayakan. Sama melempar batu, lihat ada batu, ting, jaga, batu. Saya lempar batu belum sampai di ting, Anda sudah merasa, oh kena. Nanti tukang bedil itu Pak Polisi. Peluru belum sampai, oh kena, ada orang kena. Begitu doa, kita doa itu ijabah dan tidak aja rasakan. Saya tidak merasakan nyai, dungo rata-rata tahu, merasakan ya. Nah, kira-kira itu. Apa betul? Kaji. Karena itu mujadah jangan hanya mujadah seperti orang geleming, betul-betul diayati, dirasakan dan sebagainya, sehingga tertuntun hati kita. Ya mudah-mudahan banyak pengawaidiyah yang mengkawaidiyah, apalagi soal doiriyah, soal batinnya paling sulit memegang daun air di daun telaga itu mudah, apalagi rezeki. Banyak soal pengawaidiyah yang min haitsu la yahtasib, mati diberi rezeki banyak sekali, tapi tidak sedikit orang yang karena tidak syukur kaya jadi melarat. Orang biasa jadi ampuh banyak, diberi kelebihan spiritual, dibuka karomahnya, ainul basirahnya, mandi lesannya, tapi tidak sedikit yang diambil kembali oleh Allah SWT. Ini pengawaidiyah. Maka hati-hati, yang diberi rezeki hati-hati, yang diampuh hati-hati, yang dicoba marah jangan kecil hati. Allah kalau akan meningkatkan itu dicoba dulu. Semua orang-orangnya Allah. Maka yakinlah nanti kita akan diangkat. Janji-janji Tuhan tidak pernah ingkar. Inna wala yukhriful. Kita yakin barang gum teko itu ingko teko. Dan banyak sama ahli berdoa, ahli zuhud seperti gemplang. Gemplang itu belum sampai begitu lepas dari tangan, ingko kena diberi rasa hati. Berdoa juga itu kita doa, ya Allah, ini dalam keadaan berdoa itu ya ada rasa ijabahnya. Pernah merasakan kita atau belum? Ya, belum ya, coba diteliti. Kadang-kadang sama itu gak bisa merasakan sebelum diberi. Seperti orang makan enak, ketika di warung ngomong-ngomongan kremus, nggak merasakan enak, tahu-tahu habis satu piring habis. Betul kan? Karena Anda ketika makan jangan bicara dengan yang lain, ngomongnya bisnis, ngomong apa, kremus hilang. Karena Anda begitu doa bisa jam-jaman lamjar saja, sejujurnya rata nggak menangkap. Nah, alhamdulillah enak kowe bisa rasakan, tapi karena Anda tidak mau merasakan, ya tidak merasakan kowe nya tahu habis saja. Karena apa? Enak ngomong-ngomongan kalau kancane nang kafe masalahnya. Begitu kita berdialog dengan Allah, mengapa tidak merasakan? Ya karena kita bicara dengan nafsu kita sendiri, bermesra-mesraan dengan nafsu kita, bermain drama di dalam hati kita sendiri. Itu masalahnya. Ini sulitnya hati jika belum dapat hidayah Allah SWT. Jika sudah ada hidayah, tidak bisa. Jangan lupa, tidak bisa. Kita melihat gelas, jangan tampak, tidak bisa, kecuali kita memejamkan.
Begitu kita ingat pada Allah, tidak bisa kita hindari, Allah akan ada di hati kita jika Allah telah beri hidayah kita. Inilah penanda hadrat. Sekarang mari kita praktekkan dan terus dilatih di hati, di rumah, dimanapun juga. Maka jadi orang zahidin, bertapa. Lihat aja, dewa-dewa ternyata masih berguru. Ya, kalau itu kita dengar dewa itu adalah Tuhan, bukan. Dewa Indra punya guru Durwasa. Dan punya guru, dia masih makhluk yang telah dicapai. Kalau itu dewa siapa? Dia bukan Tuhan, mungkin secam waliullah aja. Dia masih harus makan, dia berguru, dia bertapa. Maka Siwa itu sang petapa, hidupnya bertapa. Tidak mau pakan enak, tidak punya rumah, bertapa. Tapi istrinya begitu setia hidup di tengah hutan. Karena kenikmatan sudah bukan rumah yang indah, ya, tapi kenikmatan adalah penyatuan dirinya dengan Allah itu sendiri. Maka ketika ibunya, loh, kamu kok bisa hidup di lautan? Oleh anaknya meditasi. Kerajaan disebut jadi hutan. Apa bedanya Bu tadi? Tadi kita hidup di kerajaan, sekarang jadi hutan. Ibunya menangis, kamu telah mengalahkan saya. Saya kalah dengan saya. Sama kan? Kembalikan di kerajaan lagi. Jadi sama. Antara miskin dan kaya tidak ada bedanya. Tadi kita hidup di kerajaan, sekarang dan sekejap hidup di hutan. Rasanya sama. Itu pelajaran sangat tinggi sekali. Tinggal dapat apa? Dapat cantiknya Parwati, atau tampaknya Siwa, atau mutiara dalam lautan. Ini saya mulai sedikit saya ungkap ada mutiara di sana. Begitu pengajian hari ini akan tidak sama satu yang lain. Maka bekal-bekal yang telah diberikan Mbah Yai, kita pulang harus membawa. Allah akan berikan satu hidayah yang luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya untuk sampean, akan bercahaya di hati, dan setiap zaman berjadi menaja menyinari hati-hati orang yang berada di kanan kiri sampean. Akhirnya mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sangat pancarkan. Nah, bagaimana ya cara mancarkan? Cara mancarkannya itu mohon pada Allah. Ya Allah, fulan, beri hidayah. Maka saya tadi kalau mau bicara saya diam. Saya bayangkan dari jiwa saya keluar sinar menyinari sampean semua. Sama-sama. Maka gambarkan virus, jagat etan, jagat barat. Itu nanti bisa dirasakan. Seperti prana itu sinar begini bisa merasakan. Tekanannya nggak kelihatan tapi ada, terus ya pecah itu nanti. Itulah jiwa. Kalau kita menghadap Allah ya begitu sama. Itu hanya sifat kekuatan aja, pernafasan Cina itu. Bersih ya begitu aja, diperbaiki, sakit diambil begitu aja, nggak kelihatan. Begitu sinar radioaktif yang diberikan Allah kepada kita, bersifat iman ini kita pancarkan pada mereka. Mereka tidak sadar telah terpancari oleh iman Allah hingga kembali pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Terakhir mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari. Syaratnya orang mengenal Allah ada rasa butuh kepada Allah. Tidak boleh tidak pernah butuh, meminta orang-orang butuh. Merasa hina di hadapan yang meminta, seperti ayahnya Rama, nggak punya anak, tanya pendeta, datanglah pada ulama sana, mohonlah pendeta, tapi kamu mengemis. Orang mengemis bukan seraja, udah punya, Anda tidak boleh naik kereta. Kamu raja, kamu pengemis bukan raja datang. Tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh pakai pengawal, tidak boleh pakai perhiasan. Kau meminta tolong, kamu pengemis, mengapa membawa perhiasan? Maka dilepas semua mahkotanya, perhiasannya, tidak pakai kereta kencana, beralas kaki dibuang sampai berdarah-darah. Kemudian sang resi itu, Brahma Resi, seorang raja yang akhirnya meninggalkan kerajaannya, hidup menjadi petapa. Sama,
Di Islam juga ada seorang raja meninggal raja hidup menjadi pertapa, menjadi zuhud. Itu sama, namanya Brahmaresmi. Mengapa kau datang ke sini? Mana keretamu? Mana sandalmu? Aku adalah pengemis. Pengemis tidak punya kereta, pengemis tidak punya sandal, pengemis tidak punya perhiasan. Yang ada orang yang butuh kepada kamu. Ini bawa, minumkan istrimu, nanti kamu punya anak. Mari kita kepada Allah, jangan membawa kebesaran kita, harta kita, ilmu kita, amal kita, kita tinggal. Yang ada orang yang zalim di hadapan Allah SWT, menangis dengan dosa-dosa kita. Berhati-hatilah, dari sumbernya dosa sementara kita. Berapa jam kita ingat Allah? Al-Fatihah.